Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau kabar kita baik semuanya nak ya. Jadi kita bisa memulai pembelajaran kita dengan semangat. Oke. Jadi anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Oke anak ibu, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ibu harap semuanya harus semangat. Tidak ada yang lemas-lemas, tidak ada boleh yang ngantuk-ngantuk. Oke nak, harus semangat semua ya. Oke, jadi sebelum kita memulai materi kita hari ini, ibu mau flashback dulu ke materi kita minggu kemarin, itu tentang NKRI. Jadi ada 2 pertanyaan yang mau ibu berikan kepada kalian. Yang bisa angkat tangannya, ibu kasih nilai. Oke, pertanyaan yang pertama nak, batas wilayah Indonesia itu kan ada 2, secara astronomis dan secara, iya pinter Budi, secara astronomis dan secara geografis ya nak ya. Oke, good job, mantap Budi. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, batas wilayah Indonesia secara astronomis itu dihitung berdasarkan letak. Yuk, siapa yang bisa jawab? Oke, Cika. Apa Cika? Iya, benar sekali nak. Dihitung berdasarkan letak garis bujur dan garis lintang. Oke, mantap ya. Oke, sekarang materi kita tentang sistem pemerintahan kabupaten dan kota. Oke, untuk yang pertama-tama ibu mau menjelaskan dulu tentang pemerintah daerah. Oke nak, jadi pemerintah daerah itu nak, ada seorang kepala daerah yang mengatur dan mengurus kewenangan daerah tersebut. Oke. Jadi pemerintah daerah ini nak, kedudukannya itu di atas kabupaten dan kota ya. Jadi pemerintah daerah itu lebih tinggi daripada kabupaten dan kota. Oke, begitu ya. Dan juga salah satu hal yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana baik tingkat kabupaten dan kota ini menggunakan asas otonomi daerah. Apa itu asas otonomi daerah? Jadi asas otonomi daerah itu mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Oke, jadi sudah kewajibannya mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, gitu nak ya. Dalam pemerintah daerah ini, kita sebagai masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Yang diantaranya hak kita adalah kita dapat memilih pemimpin daerah kita. Jadi untuk wilayah yang kita duduki, yang kita tinggali, kita tuh dapat memilih mana ya yang mau kita jadikan sebagai pemimpin daerah. Oke, dalam pemilihan ini kita sebagai masyarakat harus betul-betul memilih pemimpin itu sesuai dengan apa yang telah ia perbuat kepada kita, masyarakat, kepada sesama, mulai dari attitude-nya, sikapnya, dan keadilannya dalam memperlakukan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Selanjutnya hak pemerintah daerah itu adalah mengelola aparatur keuangan pelayanan masyarakat. Oke, nak. Selanjutnya ada kewajiban. Jadi kewajiban itu diantaranya mewujudkan keadilan dan pemerataan bidang kesehatan, pendidikan, dinas sosial, dan budaya. Jadi kita sebagai masyarakat harus mendapat keadilan, di mana tentang kesehatan kita harus mendapatkan misalnya misalnya di saat kita sakit, kita mendapat pelayanan kesehatan dengan baik. Oke, selanjutnya pendidikan. Jadi sebagai masyarakat yang kurang mampu mendapatkan haknya untuk misalnya sekolah gratis atau mendapat bantuan gitu ya, dengan tidak tertukar oleh masyarakat yang mampu. Itulah fungsinya kepala daerah. Dia harus adil dalam melihat langsung kehidupan masyarakatnya. Oke, selanjutnya itu
tugas kepala daerah itu yang wajib kita dapat adalah melindungi masyarakat. Oke, jadi kita ini sebagai masyarakat, kita ini wajib dilindungi oleh kepala daerah kita. Jadi setiap masalah yang kita alami, kita dapat melapor ke kepala daerah. Begitu ya, Nak ya. Selanjutnya Ibu mau menjelaskan tentang pemerintah kabupaten. Oke, jadi pada pemerintah kabupaten ini, Nak, wilayah administratif di Indonesia di atas kecamatan. Oke, jadi kabupaten ini letaknya di atas kecamatan ya, Nak ya. Dan yang memimpin sebuah pemerintah kabupaten itu adalah bupati dan wakilnya, wakil bupati. Oke, nah, dalam pemerintahan kabupaten itu terdapat perangkat daerah pemerintahan kabupaten, yang dimana diantaranya sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan dan kelurahan. Oke, nak, itu adalah perangkat pemerintahan kabupaten. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pemerintah kota. Jadi setelah kabupaten itu ada kota. Oke, dalam pemerintahan kota ini, nak, berarti pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi dan setingkat dengan kabupaten. Itu adalah pemerintahan kota. Oke. Jadi yang memimpin sebuah pemerintahan kota itu adalah wali kota dan wakil wali kota. Oke, nah, adapun perangkat pemerintahan kota itu adalah sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, dan kecamatan. Oke, selanjutnya adapun lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di kabupaten atau kota selain bupati dan DPRD. Apa aja itu, Bu? Oke, jadi yang pertama itu ada pengadilan negeri. Ada pengadilan negeri, yang kedua ada kejaksaan negeri, yang ketiga ada Polres, yang keempat ada Polresta, dan yang kelima ada Komando Distrik Militer. Oke, begitu ya, Nak. Jadi yang Ibu jelaskan tadi itu tentang pemerintahan kota dan pemerintahan kabupaten. Oke. Jadi yang tadi yang memimpin pemerintahan kabupaten siapa? Oke, ya benar, bupati dan wakil bupati. Kalau yang memimpin pemerintahan kota siapa? Ya benar, wali kota dan wakil wali kota. Oke, jadi, Nak, untuk rangkuman pembelajaran hari ini adalah kita mempelajari tentang pemerintahan daerah, kabupaten, dan kota. Dan juga lembaga pemerintahan yang lain selain bupati dan DPRD. Oke. Jadi untuk PR-nya, Ibu mau kalian memberikan uraian singkat kesimpulan kalian mengenai sistem pemerintahan kabupaten dan kota. Oke, Nak ya. Berikut penjelasan dari Ibu, dari saya. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Diulang-ulang lagi pembelajarannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.